Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli, saya dari kelas 11 ATP. Di sini saya akan menjelaskan SKU nomor 15 tentang peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. 1. ASEAN. A. Sejarah singkat ASEAN adalah singkatan dari Association of Scottish ASEAN Nation atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara pemrakrasa melalui deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri pendatangan deklarasi Bangkok kala itu adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narsiko R. Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Faktor internal yaitu adanya rekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan sama-sama sebagai bekas negara jajahan Barat. Faktor eksternal yaitu adanya perang Vietnam, Indonesia ke Cina, dan sikap RSRRC ingin mendominasi Asia Tenggara. Kini ASEAN beranggota semua negara di Asia Tenggara, kecuali Timur dan Papua Nugini. B. Asas ASEAN. ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara menganut asas keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada negara-negara lain berada di kawasan Asia Tenggara seperti Timur Leste dan Papua Nugini. C. Dasar atau prinsip utama ASEAN. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversi dan invensi dari luar. Yang ketiga, tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persangkutan secara damai. Yang kelima, tidak mempergunakan ancaman penolakan ke penggunaan kekuatan militer. Yang keenam, menjalankan kerjasama secara efektif dan anggota. Yang D, tujuan ASEAN. Yang pertama, mempercepat tujuan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu, pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian. Yang kelima, meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan meningkatkan taraf hidup. Yang keenam, memelihara kerjasama erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Indonesia memiliki peran penting dalam organisasi ASEAN yang bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hingga tahun 2012 Indonesia menjadi lokasi penyelenggaraan KTT 1, X1, XV11 dan X1X, yaitu di Jakarta dan Bal. Selain itu, Jakarta juga menjadi sekretariat ASEAN sejak KTT 1 ASEAN di Bali. Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi khusus para pemimpin ASEAN pasca gempa bumi dan tsunami tanggal 6 Januari 2005 dan menjadi ketua ASEAN Regional Forum atau ARF pada tahun 2003. Indonesia menjadi pemrakarsa inisiator dan motor penggerak organisasi ASEAN dan Legend H.R. Darsono pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN yang pertama. Indonesia menjadi sempat objek
tempat objek dan komitmen pangan. Pertanian dan kehutanan yaitu untuk suplai dan keperluan makanan serta tempat salah satu proyek pupuk urea amonia DRI, Komite Industri Perdagangan dan Energi. Indonesia turut menyelesaikan pertikaian suatu bangsa misalnya melalui Jakarta Informal Meeting atau JIM tahun 1988 untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Pertemuan ini dilanjutkan dengan Konvensi Internasional di Paris pada tahun 1989. Indonesia mendukung kesepakatan Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOPFAN. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi ketua ASEAN Defense Minister Meeting atau ADDM, yaitu pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN PBB, merupakan salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Tujuan untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi dan perlindungan sosial. Pembentukan PBB diawali dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920. Tokohnya adalah Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson dengan tujuan untuk mempertahankan perdamaian internasional serta meningkatkan kerjasama internasional. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Namun, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965 karena perselisihan politik dengan Malaysia. Fungsi dan peranan PBB sering dikendali oleh Amerika Serikat untuk kepentingan politik dan ekonomi negara adikuasa itu. Akhirnya setelah lahirnya Orde Baru, Indonesia menjadi anggota PBB kembali pada 28 September 1966 dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota PBB dan menduduki urutan ke-60. Peran Indonesia dalam PBB antara lain yaitu yang pertama, Indonesia mewakili ASEAN terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam 3 periode yaitu 1973, 1974, 1995, 1996, dan 2007-2008. Yang kedua, Indonesia mengirimkan pasukan atau kontingennya untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia atas nama pasukan Garuda. Yang ketiga, Indonesia membantu PBB di Kamboja yang bertugas mengawasi transisi dari konflik aktif ke bentuk politik yang lebih damai. Yang keempat, Malik pernah menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB ke-25 di New York untuk masa sidang di tahun 1974. Yang kelima, Indonesia terpilih sebagai ketua Komisi HAM PBB pada tahun 2005. Yang keenam, Indonesia terpilih menjadi Dewan HAM periode 2006, 2007, 2007 sampai 2010 dan 2011 sampai 2014, yaitu Makrimum Wibisono. Yang ketujuh, selama kurun waktu sidang Majelis Umum ke-65 yaitu periode September 2010 sampai September 2011, Indonesia dipercaya menduduki posisi penting antara lain sebagai Wakil Presiden Sidang Majelis untuk PBB ke-65, Ketua Commission on Population and Development atau CPD, anggota Governing Council atau UNEP dan Governing Council UN Human Settlements Programme atau UN Habitat.